Hai guys, welcome again to my YouTube channel Rudy 8. Nah, kali ini aku malam-malam nih guys. Sebelum tidur, aku mau cerita curhat dulu. Curcor guys. Udah lama ya guys, kita nggak ngomongin tentang Lesti Kejora yang secara private. Kayak gitu guys. Sebenarnya kayak gini guys. Kemarin-kemarin aku jarang nge-review, jarang buat video juga. Karena emang aku punya kesibukan yang sangat sibuk banget. Udah gitu, aku juga sekarang harusnya nge-gym, nggak nge-gym kayak gitu. Udah gitu bikin konten juga ya emang waktunya itu nggak punya banyak waktu kayak gitu guys. Jadi sekarang sih aku pengennya punya waktu luang gitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Dede Lesti Kejora. Tapi ya tahu juga ya bahwa aktivitas aku itu emang sibuk banget guys. Aduh, ini kepala aku pusing guys. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian juga, kalau seandainya aku buat video, jangan lupa kalian subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya guys. Kayak gitu guys. Sebenarnya kayak gitu guys. Sebenarnya sih ada beberapa video, ada beberapa berita tentang Dede Lesti yang mana aku belum beritain, tapi malah aku hanya baca dan udah deh kayak gitu. Biasanya kan aku langsung buat konten YouTube-nya, tetapi berhubung aku sibuk jadi ya aku nggak punya waktu luang kayak gitu guys. Emang aktivitas aku itu emang kuliah, terus udah kuliah banyak tugas juga, terus kadang kalau bikin kontennya ya nggak punya waktu. Biasanya upload juga itu tuh butuh, ya maksudnya butuh waktu kayak gitu guys. Tapi ya mudah-mudahan sih aku bisa konsisten juga ya guys dengan dukungan kalian, yang mana subscribe aku mau nyampe 30.000 subscribe. Mudah-mudahan secepatnya 30.000 ya guys. Kayak gitu guys. Kayak gitu guys. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Dede Lesti. Kemarin kan Dede Lesti uh, pergi ke Cianjur, mudik kayak gitu ya. Mudik ke Cianjur, dan emang sih aktivitas-aktivitasnya kayaknya keren abis. Jadi yang pertama Dede Lesti kayak nyobain motor. Terus udah nyobain motor, terus Dede Lesti juga bikin apa ya? Bikin ikan bakar. Terus nggak tahu ikan bakar atau itu tuh ikan bakar atau ayam bakar kayak gitu, karena itu nggak jelas gambarnya. Aku itu lihat di TikTok guys kayak gitu. Terus udah gitu Dede Lesti juga makan liwet. Udah gitu kan aku juga udah nge-review juga ya bahwa Dede Lesti lagi makan liwet kayak gitu. Tapi aku itu nge-reviewnya itu hanya bentuknya itu bentuk foto kayak gitu guys. Ya mungkin lebih bagusnya itu bentuk video ya guys, bener gak? Kayak gitu. Terus biasanya aku juga suka buat apa ya, lagu ya, duet-duet. Cuman sekarang udah lumayan nggak ada waktu. Kayak gitu guys. Ya sebenarnya sih di akun YouTube aku kemarin itu lumayan sih Google AdSense-nya lumayan banyak ya, lumayan adalah gitu ya buat ngisi-ngisi pulsa. Cuman setelah aku lihat Google AdSense lagi naik lagi, ya udah deh aku buat lagi. Tapi emang bener-bener gitu guys, aku tuh nggak punya waktu buat konten. Biasanya kan buat konten itu hampir sehari itu 3 kali, tapi ini kadang kadang sehari 1 kali, kadang nggak juga kayak gitu. Biasanya up to date lah berita-berita tentang Dede Lesti Kejora. Tapi sekarang udah jarang, bukan jarang sih, tapi agak mengurang karena ya aktivitas aku juga udah mulai banyak tugas. Sekarang udah UTS kayak gitu guys. Jadi ya doain ya semoga kuliah aku lancar, terus aku juga bisa ngonten, terus bisa ngonten juga, terus kalian juga bisa nonton juga. Kayak gitu guys. Ya pokoknya saling doain lah, semoga kalian juga yang nonton hari ini bisa lebih sehat, lebih bahagia lagi kayak gitu. Terus
nanti kita bahas tentang Dede Lesti lagi. Pokoknya banyak tentang bahas tentang Dede Lesti, nggak akan ada habisnya. Terus berita yang selanjutnya itu Dede Lesti itu lagi apa ya, dinner, bukan dinner sih, kayak makan dengan artis-artis kayak Halilintar, terus siapa lagi sih, Irwansah, terus istrinya Irwansah juga, terus siapa lagi, Raffi Ahmad kalau nggak salah. Iya bener-bener Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kayak gitu. Kayaknya mereka lagi ngomongin project deh. Ya aku juga nggak tahu sih project-projectnya apa. Tapi kayaknya kan mereka juga punya YouTube masing-masing. Jadi dulu mah kan kalau seandainya pengen terkenal tuh kita harus nebeng di TV. Tapi sekarang itu saya nggak tahu sih karena saya juga jarang nonton TV. Jadi apakah jadi aku lihat sih mereka ya emang sih masih nebeng di TV, tapi mereka punya channel masing-masing kayak gitu. Karena lumayan tuh guys, kalau seandainya subscribe-nya itu bisa sampai 29 juta atau 30 juta, itu penghasilannya bisa miliaran guys kayak gitu. Dan itu tuh kita itu nggak usah kerja di TV gitu, kita punya channel sendiri aja itu udah lumayan kayak gitu guys. Jadi mudah-mudahan channel aku juga makin naik, makin meningkat, terus ya bisa membuat suatu bisnis YouTube aku juga gitu. Nanti juga kalau seandainya emang akun YouTube aku bisa lebih baik dan berkembang, nanti aku akan buat edit perfecto guys, perfecto. Mungkin aku juga bisa ketemu Dede Lesti mungkin secara live kayak gitu, dan mungkin bisa mewawancarai kayak gitu. Makanya dengan dukungan kalian juga guys, oke guys. Tapi intinya sih kayak gini, aku itu banyak belajar ya dalam kehidupan, yang mana kehidupan itu nggak bisa instan. Contohnya yang instan itu dulu, yang pernah dengarkan yang trading yang mereka itu pengen punya kekayaan instan gitu. Mereka dengan waktu 4 tahun atau 3 tahun mereka udah kaya banget. Tetapi kan maksudnya suatu pekerjaan yang instan itu adalah hal yang menurut aku kurang baik kayak gitu. Makanya aku sangat I enjoy about my process. Aku sangat menikmati proses itu, meskipun penghasilannya itu sedikit gitu, meskipun penghasilannya itu tidak terlihat gitu, tapi aku harus konsisten, harus bekerja keras, dan mudah-mudahan hasilnya itu bakal bagus juga kayak gitu guys. Jadi saya sangat suka sekali nge-review tentang konten-konten Dede Lesti, karena di samping itu juga aku punya banyak punya banyak teman-teman yang mana mensubscribe akun YouTube aku itu dari fan-fan Dede Lesti Kejora kayak gitu. Dan aku sangat berterima kasih banget kepada Dede Lesti Kejora ya. Terus berawal dari fans Dede Lesti ya akhirnya aku punya akun YouTube. Asalnya nggak ngerti YouTube jadi aku ngonten, asalnya aku nggak pernah ngonten jadi ngonten kayak gitu. Terus asalnya nggak nyanyi jadi nyanyi kayak gitu kan. Itu udah apa ya, udah expect di luar ekspektasi lah guys kayak gitu. Sebenarnya sih kalau seandainya nyanyi aku fenomena kemarin ya, yang aku hanya mengagumimu by Lesti Kejora, aku hanya mengagumi Lesti Kejora kayak gitu, kayaknya bakal apa ya bakal aku buat lagu lagi kayak gitu. Tapi kayaknya ya emang sebenarnya sih aku mau buat lagu lagi untuk lagu kedua aku, cuman ya aku pengennya sih lagu ke satu punya ekspektasi yang tinggi kayak gitu. Enggak sih, maksudnya di lagu pertama itu ya setidaknya naik 100.000 subscriber lah. Bukan 100.000, 100.000 viewers lah kayak gitu. Cuma ya aku juga nggak terlalu mendalamin sih untuk masalah nyanyi, karena ya masalah nyanyi aku agak kurang suka nyanyi kayak gitu. Tapi banyak juga sih respon-respon dari warga-warga net yang mengatakan bahwa suaraku lumayan juga, bagus juga kayak gitu.
kayak gitu guys. Jadi ya pokoknya banyak lah harapan-harapan yang mungkin aku belum bisa realisasikan kayak gitu, karena aku itu tipe orang yang kalau seandainya udah satu fokus harus satu kayak gitu. Ya mudah-mudahan aku juga bisa konsisten gitu, kayak nge-review berita-berita Dede Lesti lagi kayak gitu guys. Terus kalian juga rajin-rajin nge-like, nge-ngomen kayak gitu. Jadi itu juga memberikan motivasi buat diri aku, yang mana uh, aku emang lagi sibuk banget gitu untuk hari-hari ini kayak gitu. Jadi ya emang sibuk banget lah pokoknya. Aku juga ngajar kuliah, terus bikin konten. Terus untuk masalah kuliah itu harus banyak baca banget kayak gitulah guys. Terus kemarin tadi juga aku udah buat soal buat siswa aku itu tiga level ya, level kelas 10, 11, 12. Itu satu pertanyaan itu bisa sampai 40 gitu. Itu tuh buat kayak gitu, dan itu emang lumayan banget guys. Kayak gitu guys. Pokoknya ya untuk tahun kemarin uh, ya pokoknya aku tidak bisa merubah perasaan aku bahwa aku masih mengidolakan Dede Lesti Kejora kayak gitu. Untuk tahun kemarin mungkin aku banyak duet bersama Dede Lesti. Terus Dede Lesti juga pas waktu tahun kemarin emang bersinar banget. Udah gitu aku juga pernah viral juga, dan itu tuh buat diri aku senang juga sih, ngerasa senang juga. Tapi untuk saat ini aku juga ngerasa senang juga kayak gitu. Dan aku juga sekarang untuk tahun ini itu aku nggak terlalu sibuk untuk menggembleng diri aku sendiri untuk naik lagi ke atas kayak kemarin sih. Di tahun 2020 aku pernah viral juga kan, terus mengagumi Dede Lesti kayak gitu. Terus yang kedua, yang tahun sekarang aku nggak terlalu fokus karena emang aku bener-bener fokus kuliah gitu kayak gitu. Dan ya dunia entertain aku agak terhambat kayak gitu. Tapi aku ngerasa this is my choice, ini adalah pilihan. Jadi pilihan itu aku nggak bisa ambil semua, aku harus ada yang harus aku korbankan kayak gitu. Jadi kenapa sih Bang Rudi sekarang nggak terlalu muncul di TikTok? Karena ya aku sekarang udah jarang main TikTok, paling ngonten doang. Udah ngonten udah. Kalau dulu mah kan aku bisa sampai buat video-video TikTok itu kayak buat nyanyi gitu kayak gitu ya, kayak nyanyi, kayak duet nyanyi, kayak buat goyang-goyang kayak gitu. Tapi sekarang mah udah jarang. udah jarang banget, jadi ya nggak apa-apa ya. karena aku pengennya kuliah kayak gitu. Terus kemarin juga pernah sempet ditawarin untuk jadi Mister Global Jawa Barat. Mister Global Jawa Barat sebenarnya sih itu bisa naikin nama aku juga, ngelambung ke atas. Cuman waktunya emang aku nggak punya, I don't have time. Aku nggak punya waktu untuk PPJ-an lagi kayak gitu. Dulu mah kan aku juga sebagai putra pariwisata Jawa Barat, kayak putra pariwisata Jawa Barat, dan alhamdulillah aku menang juara the first runner up putra pariwisata Jawa Barat. Udah gitu ada tawaran juga sebagai putra pariwisata sebagai Mister Global Jawa Barat perwakilan. Cuman aduh nggak punya waktu gitu. Udah gitu kan kalau seandainya aku ikutan Mister Global Jawa Barat juga itu kan mahal banget ya. Aku juga kemarin ikutan putra pariwisata Jawa Barat juga itu kayak beli lisensi itu sebesar 7 juta. Terus buat photoshoot itu bisa sampai berapa ya, itu tuh mahal loh, bisa sampai 1,5 juta. Kalau looknya banyak itu bisa sampai 2 juta kayak gitu. Terus belum persiapan baju, jas, terus belum transportasi juga kayak gitu. Jadi ya pokoknya aku
habis hampir 20 jutaan lah itu untuk ikutan pageant kayak gitu guys. Terus untuk kalau seandainya aku ikutan lagi yang pageant Miss Global ya sama juga, kayaknya aku harus bayar lisensinya itu sebesar 7 juta atau 8 juta atau mungkin 10 juta, tapi nggak tahu juga sih untuk harganya, harga lisensinya apakah berubah atau naik kayak gitu ya. Karena setiap pageant itu berbeda-beda harga lisensi kayak gitu guys. Terus apalagi ya, ya pokoknya seru banget lah ya, intinya seru banget untuk mencapai cita-cita aku, untuk aku pengen ini. Nah sekarang itu aku fokus kuliah kayak gitu guys. Jadi emang sih aku ngerasa kayak gini, aku punya uang nih ya. Aku nggak punya banyak uang, tetapi aku punya uang yang mana uang tersebut itu aku implementasikan itu untuk cita-cita aku kayak gitu. Jadi yang pertama aku pengen ikutan putra pariwisata ke nasional. Udah gitu aku punya uang dan ya aku laksanakan gitu kayak gitu. Dan itu tuh nggak gede, nggak kecil, itu besar banget guys. Kayak ongkos ke Bali itu bisa sampai 2 juta kan bolak balik. Terus belum aku bayar lisensi itu sebesar 7.500.000 kalau nggak salah, lupa pokoknya berapa gitu lisensinya itu segitu. Terus belum buat jas, terus buat baju, buat program-program seperintilan yang kayak gitu itu aku bisa habisin hampir 20 juta kayak gitu guys. 20 juta sama biaya hidup, sama foto, sama makan, sama apapun kayak gitu guys. Terus sekarang aku kuliah. Nah kuliah juga aku kan kuliah ngelanjut S2 nih guys. S2 itu mahal banget. Satu semesternya itu bisa sampai 7.500.000. Apalagi kalau seandainya kuliah-kuliah yang favorit kayak bisnis kayak gitu itu bisa sampai 15 juta. Terus ada temen aku juga itu dia kuliah bisnis di sekolah negeri, dia itu hampir 20 jutaan kayak gitu guys. Dan itu emang mahal banget kayak gitu. Jadi ya aku realisasikan sih uang aku itu khusus buat my dream, cita-cita aku kayak gitu guys. Jadi ya mudah-mudahan apa yang aku lakukan, terus apa yang aku laksanakan itu bisa tercapai kayak gitu, bisa tercapai kayak gitu guys. Makanya mudah-mudahan amin ya robbal alamin. terus ini di sini aku punya YouTube juga. Di sini punya YouTube, alhamdulillah guys. Penghasilan aku itu lumayan gede juga. Per bulannya itu aku bisa sampai dapat 2 jutaan. 2 jutaan itu tuh kalau seandainya aku rutin buat konten terus ya kayak gitu guys. Itu kan lumayan buat nambah-nambah penghasilan kayak gitu. Jadi maksudnya buat bayar kuliah, terus buat bisnis kayak gitu guys. Terus buat apa lagi gitu, ini apalagi ya kayak gitu. Makanya aku itu sekarang lagi fokus kuliah kayak gitu. Dan itu tuh aku udah jalan 1 tahun guys. Jadi udah jalan 1 tahun dan aku juga udah bayar hampir satu semesternya itu 10 juta. Itu udah 20 juta dong. Terus belum biaya kuliahnya, belum buat bukunya, belum buat ininya itunya. Itu udah lumayan besar kan guys kayak gitu. Dan aku juga notabene di sini kerja juga. Maksudnya aku bukan seorang kantoran yang emang kantoran serius, karena emang banyak aktivitas kayak gitu. Tapi ya Tuhan memberikan jalan menuju kebahagiaan, impian aku kayak gitu. Sama kayak Dede Lesti juga kan dulunya sebagai seorang penyanyi yang mana dia belum terkenal gitu, tapi dia berusaha pergi ke Jakarta mengikuti DA Dangdut dan dia memenangkan, terus dia terkenal kayak gitu. Dan prosesnya itu nggak mudah, prosesnya itu emang sulit gitu, tapi step by step kayak gitu ya. Sama kuliah aku juga nggak mudah. Aku kuliah S1 dulu 4 tahun, terus sekarang kuliah S2 ini 2 tahun, tapi aku sekarang mau jalan 1 tahun.
Terus emang banyak kendala juga sih, kayak materinya susah dipahami, terus kuliahnya susah, terus belum mental kita harus kuat juga kayak gitu ya. Pokoknya banyak masalah, tapi I enjoy about the process. Kayak Dede Lesti lah, Dede Lesti dari nol terus dia sekarang udah jadi besar.